So, sebelum gue mulai, gue pengen ngucapin dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya selama konten Kapan Lagi What The Food ini tuh kita ada salah-salah gitu ya. Mungkin salah dalam berucap gitu, atau misalnya kita salah milih kata gitu yang rasanya kayak kurang enak didengar di telinga kalian, ya pokoknya kita minta maaf. Dan seperti opening gue tadi gitu, di depan gue hari ini udah ada menu dari, lebih tepatnya, ini bisnis kuliner miliknya Master Limbat gitu. Dan dari menu-menu yang ada, itu kita mesen ada sate kambing muda, polos. Ini bakal gue jelasin kenapa bentuknya seperti ini ya, gitu. Menu utamanya yang kita pesan hari ini dari Master Limbat adalah soto kambing muda polos. Beneran polos gitu sesuai namanya. Jadi kita juga kaget pas kita ngebuka bungkusnya tuh, ya udah bentuknya sate gini doang nih beneran. Ini kenapa ada coklat-coklat juga itu baru kita taburin kecap nih. Nah, kenapa kecapnya kebuka gini? Ya itu tadi, yang buat beauty shot kita peperin di satenya. Habis itu di sebelahnya ini ada tongseng kambing gitu. Jadi full ya, emang semuanya kambing. Dan sebenarnya kita pesan satu lagi menu, itu tuh ada apa namanya? Nasi lengko gitu. Cuma karena tadi kita lebih mengutamakan yang untuk yang kambing, yang nasi lengko ini ntar gue jelasin aja lah rasanya tuh kayak gimana gitu kan. Karena sebenarnya main menunya adalah si sate kambing muda ini. Nah, kalau misalnya kalian melihat yang di tongseng ini tidak seperti tongseng sih, kurang pekat. Cuma oke lah, kita langsung bahas satu-satu aja di Kapan Lagi What The Food. So, kita cobain dulu, tuang dulu apa cobain satenya langsung ya? Kira-kira. Satenya aja lah ya. Kita langsung cobain satenya Master Limbat. Apakah rasanya atau rasanya Oke, jadi satenya sendiri, bentukannya tuh kayak sate taichan nggak sih? Iya, kayak taichan lah ya, gitu. Cuma bedanya dia nggak dikasih, gua nggak tahu sih sebenarnya dikasih bumbu lagi apa enggak. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini nih, ini benar-benar kayak dibakar sama arang. Nih, dia ada kayak bekas-bekas gosong dari abunya gitu. By the way juga ini udah kita tambahin kecap ya. Dan fun fact gitu kan, karena kita mesen dari ojek online, ini tuh mungkin udah agak dingin, tapi gue bisa bilang rasanya harusnya nggak terlalu berubah banyak. Karena pas kita buka di awal itu, si sate ini tuh ada kayak jusnya gitu loh, sate kambingnya. Walaupun dia nggak dikasih bumbu, tapi dia tuh ada jusnya gitu loh. Jadi ya seharusnya sih rasanya masih tetap oke lah. Gitu. So kita langsung cobain aja sate kambing muda polos dari Master. Cobain ya. Enak sih. Lu mau nyoba gak? Gak pada. Nih. Bebe jatuh. Ini yang polosan tapi ya. Gue cuma pakai ini deh. Gimana? Lembutnya mah kayak kambing sih. Iya kan? Lembut ya jatuhnya ya? Iya, bener. Jadi nih, ini kan tadi gak cuma gue dong ya. Kayak yang kalian tahu tadi gue ngundang teman-teman di belakang kamera buat nyobain si sate kambing muda polosnya. Untuk tekstur, ini tuh mungkin karena dingin aja ya. Ini bener kata Om Happy juga tuh yang di belakang kamera. Mungkin karena udah jaraknya yang jauh, terus nyampe di studio ini juga udah dingin, nggak anget. Si dagingnya tuh kayak apa ya? Ada penolakan gitu. Apa sih bilangnya? Kayak masih ada resistensinya lah gitu loh. Kayak ada penolakannya. Tapi somehow, bener kata si Furkon juga, ini teksturnya enak loh hitungannya. Nggak kayak kambing malah. Jatuhnya malah kayak tekstur ayam lah gitu. Jadi walaupun udah dingin, ini masih enjoyable untuk dinikmati secara tekstur. Dan nilai plusnya tidak bau kambing nih, gitu. Itu yang menurut gue tuh apa ya? Kayaknya jadi hal tricky gitu setiap kali kita mau makan sate kambing atau menu-menu lain yang bahan olahan utamanya tuh adalah kambing, ya nggak sih Om? Ya, bener ya? Berarti ini
oke lah. Dan satu nilai plus lagi menurut gua, ukuran dagingnya oke lah ya. Oke, jadi teman-teman, by the way gue juga baru dapat info tadi dari Om Happy. Katanya gitu, ini tuh untuk ukuran, secara ukuran ya si satenya, terbilang standar lah, bukan yang gede banget sebenarnya. Memang standarnya sate kambing seharusnya seperti ini si dagingnya yang disajikan. Bahkan ada sate kambing yang katanya lebih gede lagi ya secara ukuran gitu. Cuma ya ini tetap oke sih menurut gua. Nice. Oh, untuk bawang-bawangan sama si tomatnya juga ini cukup memberikan rasa yang enak lah. Meskipun si satenya sendiri tuh dia nggak kayak nggak ditambahin bumbu kacang, bumbu apa gitu. Jadi kita cuma olesin kecap, itu pun dikit gitu kan. So, itu untuk satenya. Kita langsung cobain aja ke menu keduanya, yaitu tongseng kambing. Oke? Nah, tadi udah gue tumpahin tongsengnya ke packaging yang dikasih dari sate kambingnya Master Limbat. Sebenarnya kita sebenarnya agak kaget gitu di awal-awal ketika menu ini datang nih. Karena kalau misalnya tadi kan masih dibungkus plastik, dan kalau kalian lihat sekarang, sebenarnya untuk ukuran tongseng warnanya kayak kurang gelap ya. Jatuhnya kayak gulai malah warnanya tuh. Tapi yang membedakan tongseng dan gulai adalah kol. Bener kata Om Epi di belakang. Seenggaknya kalau misalnya ini tongseng harusnya ada kol, dan memang ada sih gitu. Ada kol, ada tomat yang hijau juga nih. Mana tadi tuh? Nah, yang kayak gini nih. Potongan. Warnanya hijau ya? Iya, yang tomat hijau. Ranti. Oh, ini tomat ranti namanya. Nah, ini masih ada nih. Ada kol. Tomat kecil-kecil. Iya, benar, yang tomat kecil-kecil. Dan di sini juga ada kayak potongan-potongan cabai kecil yang digerus kayaknya. Dan untuk ukuran dagingnya, dan seperti apa rasanya? Apakah rasanya juga atau gitu kan? Kita langsung coba aja. Dimulai dari mana nih daging? Oh, kuah dulu aja ya. Oke. Coba. Untuk kuahnya sendiri, kalau menurut gue ya, si tongseng itu kan harusnya dia kuahnya kayak manis, bener, lebih manis, terus juga dia kayak lebih kental gitu loh. Jadi kalau untuk dari kuahnya sendiri, sebenarnya itu benar, itu harusnya tuh biasanya kan tongseng lebih manis lah gitu kan. Ini agak kurang gitu, ya memang terlihat dari warnanya juga. Kurang sedikit manis, lebih ke arah kayak gurih gitu sama asin. Ya gurih lah gitu. Dan untuk kuahnya sendiri biasanya tongseng kan kayak pekat. Nah, Rasa bumbu pala tau nggak pala itu? iya, pala yang hitam, ha? Nah, itu lebih terasa biasanya. Oh iya bener juga ya. Sorry. Bumbu pala sama cengkeh itu agak sedikit terasa gitu. Cuma Nah, setiap daerah beda loh ya, gimana nggak tahu juga. iya sih, kayaknya setiap daerah beda dah. Soalnya ini cengkehnya menurut gua kayak kurang nih. Palanya juga slightly gitu loh, kayak dikit gitu loh hintnya. Tapi memang enak sih, cuma kalau untuk dibilang kuah tongseng, kayaknya sih kurang ya, menurut gua gitu kan. Karena kebiasaan kan kalau kita juga yang di studio ini sering mesen tongseng, yang pasti udah manis, terus kayak itu bener tadi, rasa kayak pala sama cengkehnya tuh nyisa banget gitu loh di lidah gitu. Cuma ini kurang begitu berasa, lebih ke arah kayak gulai sih bener, kalau menurut gua. Tapi kita coba pakai ini ya, dagingnya. Nih, dagingnya nih. Seukuran sama sate lah kurang lebih potongan-potongannya. Jadi kita bakal coba aja. Perpaduannya sih oke sih menurut gue ya. Balik lagi ini kayaknya dagingnya emang bener deh. Ini dia olahannya sama yang sate. Atau mungkin bahkan ya standar tongseng kali yang dari sate dagingnya. Bisa dari sate. Iya kan? Kalau tongseng selalu ngambil sate. Dilepasin baru tuh di tongseng-tongseng tuh kan. Jadi emang kalau untuk dagingnya sih
sama gitu secara tekstur. Mungkin ini tuh bisa dibilang lebih lembut lah, karena ya dia kan kerendam sama si bumbunya tuh. Terus juga ini masih hangat kan, karena dari tadi nggak kena AC, nggak kena apa. Jadi tidak seperti yang ini kan karena lebih dingin aja. Makanya kayak ada sedikit perlawanan gitu daging ketika mau ditarik. Tapi bukan berarti alot ya, ini empuk. Dan ini lebih empuk, cuma karena kerendam si kuah tongsengnya gitu. Dan overall, kalau misalnya menurut gue rasanya nih kayak oke sih, tapi kalau untuk dibilang tongseng kayak gimana ya gitu. Kayak masih agak sedikit kurang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita coba pakai ini ya. Nah, bener. Habis itu gue coba pakai sambelnya nih. Ini lengkap nih, ada kolnya, ada tomatnya juga. Sedikit kurang tongseng sih menurut gua. Rasanya kayak kurang, karakter tongsengnya kurang sih menurut gua ya. Tapi memang enak sih. Dan kalau soal lengkonya, menu yang ketiga tadi kita coba di sebelum syuting nih. Sebenarnya si lengkonya itu oke lah gitu. Memang sesuai seperti lengko. Cuma kan biasanya tuh kalau kita ngeliat nasi lengko, itu tuh ada kerupuk mie gitu loh, yang kerupuk Betawi yang kuning. Yang kayak di asinan biasanya tuh. Nah itu tadi nggak ada di nasi lengkonya, cuma ya balik lagi, kita nggak tahu apakah memang nasi lengko seharusnya ada kerupuk begitu atau enggak gitu ya. Tapi yang biasa gue makan sih ada. Dan ya itu aja kali ya untuk bahasannya. Kita langsung masuk aja ke kesimpulan. So, sekarang kita masuk dalam kesimpulan kapan lagi What the Food kali ini. Dan dari 3 menu yang kita pesan di sate kambing muda Master Limbat gitu kan. Gue nggak tahu, emang kambing muda itu dia karakternya lebih ini ya, lebih empuk ya. Oke. Jadi wajar ya kalau misalnya memang satenya ini empuk banget. Cuma tadi kenapa agak alot ya balik lagi karena perjalanan dari restonya. Kan kita ini mesennya di ojek online ya, dari tenan yang ada di Kemang. Perjalanan dari Kemang ke studio kita juga lumayan jauh. Jadi setelah perjalanan yang jauh dan juga kena AC, ininya tuh satenya agak dingin gitu. Jadi agak sedikit ngasih perlawanan lah ya ketika kita gigit gitu. Tapi tetap teksturnya empuk gitu dan enak dimakan. Meskipun si satenya sendiri gak dikasih bumbu yang banyak-banyak gitu. Tapi ya masih oke lah gitu. Dan barulah yang ketiga yang lengko. Ya nasi lengko ini sebenarnya kayak cuma opsional aja sih. Kalau kalian emang pengen nyoba ya silahkan gitu untuk kalian pesan terus kalian paduin dengan si satenya atau si tongsengnya. Cuman kalau gua boleh saran, better kalau kalian pesen dari menunya sate kambing muda Master Limbat, kalian pesen aja sate sama tongsengnya deh, gitu. Nggak perlu yang nasi lengkonya gitu. Karena ini rasanya udah oke banget. Dan seharusnya ini ditambahin kecap sama sambal, sudah mantap, gitu. Nah, cuma gitu, ada beberapa poin yang pengen gue mention juga, yang mungkin bisa sedikit diperbaiki ke depannya, terutama dalam hal packaging gitu. Packaging untuk kayak tongsengnya sih sebenarnya udah bagus. Ya nggak bagus-bagus banget sih, cuma oke lah. Karena dia datang dengan packaging yang bowl plastik ini, yang udah food grade. Terus cuma ditambahin stiker gini doang. Ini. Nah terus untuk kayak satenya sendiri tuh tadi datang itu cuma dibungkus kayak Iya, yang kertas coklat kayak abang-abangan sate pada umumnya gitu. Iya. Cuma sate Padang biasanya masih dikasih daun pisang tuh kadang-kadang. Kalau ini tuh dia benar-benar ya udah cuma kertas yang bungkus makanan doang gitu. Mengingat harganya tuh yang sebenarnya juga tidak murah sih. Jadi untuk kayak 10 tusuk dari sate kambing mudanya sendiri yang polos ya, itu harganya di ojek online sebentar. Seperti yang sate kambing muda ini yang polos, itu harganya untuk 10 tusuk ada di angka 96.000 kalau kalian memesannya di ojek online. Mungkin kalau kalian datang ke restonya langsung bisa lebih murah, tapi harusnya nggak terlalu jauh lah harganya. Gitu. Sedangkan untuk yang tongseng kambing mudanya ini, tongseng kambing sih, dia nggak mention kambing muda apa kambing tua, tapi harusnya kambing muda sih, karena kan tongseng balik lagi, dagingnya kan ngambil dari sate ya. Nah untuk si tongsengnya sendiri harganya itu Rp51.600 di ojek online.
Dan untuk si nasi lengkonya itu ada di harga mana nih? Ada di harga 25.000 gitu. Jadi yang paling murah dari 3 menu yang kita pesan ini ada di nasi lengko. Dan sebenarnya kita juga pengen nyobain menu-menu yang lain, tapi kebetulan di restonya si sate kambing muda Master Limbat ini tuh banyak yang stoknya habis. Jadi ya udah kita utamakan yang 2 menu utamanya ini sama si nasi lengko. Tadi kan kita pikir nasi lengko nih dia bisa stand out sendiri gitu ya sebagai satu menu. Ternyata ya biasa saja gitu kan. Jadi memang lebih utamanya ini aja deh gitu. Dan kalau soal porsi dagingnya, tadi juga kita baru ngomong gitu kan ya sebelum mulai syuting. Ini informasi yang menarik menurut Om Happy sebagai tongseng lovers gitu. Yang udah melanglang buana nyobain tongseng di berbagai tempat. Jadi sebenarnya kalau untuk tongseng sendiri perlu kalian tahu karena dia ngambil dari sate ya. Hampir di semua warung ya Om ya, bener ya. Biasanya di warung-warung tongseng gitu, mereka tuh mengambil dari 5 tusuk sate dan ya porsinya tuh ya segitu aja gitu. Jadi dibilang banyak enggak, dibilang dikit juga enggak sih. Ya memang cukup lah. Dan memang sepertinya itu udah jadi SOP tidak tertulis gitu dari setiap warung tongseng gitu. Dan itu juga berlaku untuk tongsengnya sate kambing muda Master Limbat. Memang tidak yang sebanyak kuahnya gitu. Cuman ya masih oke lah gitu. Walaupun secara komposisi dia lebih banyak di kayak kol sama si potongan-potongan tomat ranginya ya. Nah, tomat ranti. Oh. Ya, jadi gitu. Kalau secara kayak komposisi sih mungkin dia agak sedikit kalah tapi masih oke lah. Mengingat SOP warung tongseng yang memang kurang lebih seperti ini gitu ya. Secara komposisi dagingnya. So, dengan harga yang tidak terlalu murah, apakah gue rekomen? Sebenarnya gue cukup rekomen kalau kalian ingin mencoba karena olahan kambingnya ini juga bagus. Dia menggunakan sate kambing muda, menggunakan kambing muda yang diolah dengan baik meskipun tanpa bumbu, kita juga masih ngerasain tekstur yang empuk gitu dan tidak bau juga kambingnya. Jadi ini bener enak. Dan untuk tongsengnya ya perlu sedikit di-adjust lah untuk rasanya. Mungkin kalian bisa nambahin kayak kecap. Habis itu ya udah packaging sih mungkin lebih diperbaikin sedikit. Mungkin bisa jangan stiker kayak gini. Ini kan kayak stiker apa ya? Makanan-makanan catering gitu loh. Biasanya tuh yang kayak mahasiswa kalau pengen ngehemat catering makanan seminggu. Nah dari resto itu cuma kasih stiker gini. Kayak bisa dibikin lebih bagus kali ya untuk pelabelan dari brandingnya sendiri gitu. Dan juga bungkus satenya sih. Meskipun ya memang sate gitu. Kita expect apa sih dari sate gitu kan. Cuma dengan harga yang tidak murah mungkin bisa sedikit dibagusin lah gitu. Packagingnya jangan cuma sate terus dibungkus sama kertas yang coklat gitu kan. Dan selebihnya sih itu sih, nggak ada lagi. Dan ya udah, gitu ya kesimpulan. Kalau misalnya kalian emang pengen coba, silahkan gitu. Tapi better kalian datang aja langsung ke restonya karena kalau ojek online mungkin rumah kalian jauh dan harganya yang tidak murah, bikin kantong cukup terkuras gitu kan. Tapi ya ini masih oke lah untuk kalian coba. So, itu aja kali dari Kapan Lagi What The Food edisi kali ini, di mana kita memesan sate kambing muda Master Limbat. Menurut kita rasanya masih gitu. So, kalau buat kalian yang ada duitnya, boleh langsung coba aja. Kalau misalnya kalian nggak terlalu tertarik, ya nggak apa-apa, skip aja. Dan pastinya kalau kalian punya ide untuk next bahas makanan dari artis ini dong, next bahas dari makanan YouTuber ini atau influencer ini, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah karena pastinya bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So, gue Nathan pamit bareng sama Happy Wahyudi dan juga Furqan yang ada di belakang kamera. Sampai berjumpa di Kapan Lagi What The Food